Gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya gerak lokomotor, yang kedua ada yang namanya gerak non-lokomotor, dan yang ketiga ada yang namanya gerak manipulatif. Ketiga gerak ini akan kita pelajari pada materi semester ini. Gerak lokomotor sendiri artinya adalah gerak yang berpindah tempat. Ini harus selalu diingat ya. Pengertian gerak lokomotor adalah pertanyaan yang paling sering Bu Hasna tanyakan. Jangan sampai lupa ya. Sekali lagi Bu Hasna pertegas, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contoh gerakan lokomotor yang akan kita pelajari pertama adalah gerakan berjalan, yang kedua adalah gerakan berlari, dan yang ketiga adalah gerakan melompat. Berjalan. Materi hari ini adalah fokus pada gerakan berjalan. Nah, gerakan berjalan sendiri yang pertama ada yang namanya gerak dasar. Gerak dasar berjalan adalah gerakan untuk menunjukkan bagaimana caranya berjalan yang baik. Pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus berdiri dengan tegak. Apa itu berdiri tegak? Nih, seperti ini, badannya lurus, berdiri tegak. Nih, yang ini juga, gambar ini berdiri tegak. Nah, yang kedua adalah berjalan ke depan. Berjalannya lurus ke depan. Yang ketiga, perhatikan. Kaki dan tangan harus mengayun dan melangkah secara bergantian. Kaki melangkah, tangan mengayun. Nih, ini adalah gerakan tangan dan kaki yang sedang melangkah dan mengayun. Tangan diayun ke depan, kaki melangkah ke depan. Dilakukannya bergantian. Kita fokus lagi. Tangan kanan bersama kaki kiri. Ini adalah tangan kanannya diayun ke depan bersama dengan kaki kiri yang ikut melangkah ke depan. Berarti untuk si tangan kirinya nih Bu Hasna kasih warna merah. Kalau misalkan tangan kanannya ke depan, berarti tangan kirinya ke belakang. Kaki kanannya diem aja, karena kaki kanan ini sebagai tumpu yang menahan kaki kiri yang sedang melangkah ke depan. Selanjutnya adalah tangan kiri bersama kaki kanan. Nih, kita lihat nih. Tangan ini adalah tangan kirinya nih. Tangan kirinya diayun ke depan. Berarti yang melangkah adalah kaki kanannya. Kemudian, kalau kaki kanannya melangkah, di sini ada si kaki kiri yang menjadi tumpuan. Kita lihat lagi di sini pandangan mata ke depan. Pandangan matanya lurus ke depan. Bukan melihat ke bawah ataupun ke atas. Pandangannya fokus ke depan agar tidak tersandung. Berjalan yang ketiga adalah berjalan pada garis lurus. Nah, ini gambarnya nih, berjalan pada garis lurus. Yang dimaksud garis lurus adalah ini, garisnya lurus. Yang perlu diperhatikan, pertama kamu harus berdiri tegak. Ini contoh berdiri tegak. Nih, badannya tegak ya, lurus, berarti tidak bungkuk ataupun tidak melengkung. Yang kedua adalah kedua tangan direntangkan agar seimbang. Yang dimaksud direntangkan adalah ini nih, tangannya lurus ke samping kanan dan samping kiri. Nah, gerakan ini akan membentuk huruf T. Huruf T besar seperti ini. Nah, yang ketiga adalah berjalan pada satu garis lurus. Berarti tidak boleh keluar dari garis ini nih, garis yang ini. Nah, ini garis lurus nih. Yang keempat, kaki harus selalu menginjak garis. Kaki ini ketika melangkah harus selalu berada di garis lurus. Ayo kita berjalan dengan seimbang. Berjalan yang ketiga adalah berjalan berkelompok. Berkelompok nih, yang ini berkelompok bersama keluarga. Yang ini berkelompok bersama teman-teman. Karena sekarang lagi pandemi, nanti
praktikannya bersama keluarga saja ya. Yang perlu diperhatikan pertama, berjalan bergandengan tangan. Sudah tahu kan bergandengan seperti apa? Nih, berarti tangannya saling mengait satu sama lain. Ini yang namanya bergandengan. Lalu yang harus diperhatikan kedua adalah dilakukan lebih dari satu orang. Kalau dia cuma sendiri, dia nggak bisa bergandengan. Jadi, boleh berdua, boleh bertiga, boleh berempat. Di sini ada berapa orang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata di sini ada 4 orang yang sedang berjalan bergandengan. Yang harus diperhatikan ketiga adalah gandengan tangan tidak boleh lepas. Jadi harus dipegang erat ya. Selanjutnya, kaki melangkah bersama. Nih, harus kompak langkah kakinya. Biar kamu tidak ketinggalan atau tidak tersandung. Nih, kakinya melangkahnya bersama-sama. Sama dengan tangan yang diayun juga dengan bersama. Setelah menyimak materi yang sudah Bu Hasna berikan, sekarang saatnya kita mulai mempraktikkan. Yang pertama, Bu Hasna akan mempraktikkan gerak dasar berjalan. Gerakan yang kedua adalah berjalan di garis lurus. Gerakan yang ketiga adalah berjalan bersama. Saatnya tugas. Tugasnya gampang kok. Tugasnya kalian hanya perlu membuat video tentang gerak dasar berjalan, berjalan pada garis lurus, dan berjalan berkelompok. Untuk berjalan berkelompok, kalian bisa lakukan bersama keluarga ya. Nanti videonya dikirim melalui Google Classroom yang kalian sudah masuk ke kelasnya Bu Hasna kemarin di Google Classroom. Jangan lupa ketika video kalian awali dengan salam dan perkenalan, harus menyebutkan nama, kelas, dan nomor absennya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.